Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Depok yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengawali pembelajaran kita meskipun melalui model pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, ya ayyuhat tullab, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bahwa materi kita ini untuk pelajaran bahasa Arab di semester 1 kelas 8 ini, insya Allah bahwa yang akan kita bahas itu kurang lebih ada sekitar 2 bab. Di antara bab pertama ini kita akan membahas tentang as-sa'ah atau waktu. Kemudian pada bab kedua kita akan membahas tentang yaumiyatuna atau aktivitas kita sehari-hari. Nanti akan terbagi pada aktivitas di rumah maupun aktivitas di sekolah. Anak-anakku sekalian, bahwa materi kita ini pada bab pertama kita akan membahas tentang as-sa'ah yang artinya adalah waktu atau jam. As-sa'ah dalam bahasa agama juga bisa diartikan hari kiamat. Di dalam agama kita mengenal dengan istilah yaumus sa'ah atau hari kiamat. Tapi dalam konteks pembahasan kita di sini adalah kita akan membahas tentang waktu atau jam. Bagaimana kita ketika berbicara dengan bahasa Arab dan menanyakan tentang waktu, dan juga bagaimana cara kita untuk menjawabnya. Kita langsung saja pada slide berikutnya. Yang pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang al-mufradatu atau al-mufradat yang artinya kosakata. Bisa kalian lihat ada beberapa kosakata yang sudah saya tulis. Kurang lebih pada materi kita ini kita akan membahas 30 kosakata. Di antaranya kosakata yang pertama adalah kamis sa'ah. Ini bentuk pertanyaan. Jadi dalam literatur bahasa Arab ada yang disebut dengan adawatul istifham, artinya alat-alat atau perangkat yang digunakan untuk bertanya. Di antaranya itu adalah kam. Kam adalah pertanyaan yang menanyakan tentang bilangan. Seperti misalnya ketika kita mau bertanya tentang jam, maka kita bertanya atau kita mengucapkan kalimat kamis sa'ah. Jam berapa? Jawabannya adalah as-sa'atus sadisah. Jam 6. Kemudian selanjutnya bertanya dengan menambahkan kata al-ana.
Seperti pada mufradat yang ketiga, kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Begini juga boleh. Jawabannya adalah as-sa'atul an as-sabi'ah. Sekarang jam 7. Jadi nanti kita bisa lihat. Jika pertanyaannya pakai al-an, yang artinya sekarang, maka jawabannya pun sama. Dengan menambahkan al-an. Seperti tadi sudah saya bacakan. Kamis sa'atul an, maka jawabannya as-sa'atul an as-sabi'ah. Kemudian selanjutnya di situ ada pertanyaan kam sa'atan. Jadi ini memang sengaja saya tidak harokatin. Nanti kalian silahkan saja ditulis kembali mufradat ini, kemudian diharokatin, dan sebagai pendukung dari pembahasan kita, maka kalian harus menghafalkan semua kosakata pada materi kita ini. Kam sa'atan. Jadi kalau kita lihat dari segi bentuk kalimat, bedanya kalau kamis sa'ah itu ada alnya, tapi kalau kam sa'atan tidak ada alnya. Dan maknanya pun berbeda. Kam sa'atan, kam sa'ah, itu artinya berapa jam. Nah, ini termasuk juga jawabannya adalah finis fisa'ah. Finis fisa'ah atau nisfas sa'ah, setengah jam. Kemudian selanjutnya fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah. Ini juga bentuknya pertanyaan. Artinya pada jam berapa? Maka jawabannya yang tepat adalah fi sa'ati sadisah. Pada jam 6. Jadi sebetulnya untuk jawaban dari setiap pertanyaan itu kita lihat dulu bagaimana konteks pertanyaan itu. Kemudian yadhabu, dia pergi. Yadhabu itu adalah fi'il mudhari. Jadi kalau kita mengerti tentang bentuk kata kerja dalam bahasa Arab, sebetulnya mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Seperti misalnya pada kalimat yadhabu, ini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari yang maknanya sekarang dan akan datang. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengetahui bahwa itu adalah fi'il mudhari? Yang pertama, bahwa setiap kata kerja sekarang atau fi'il mudhari itu didahului oleh 4 huruf fi'il mudhari. Namanya huruf mudhari'ah. Nah, dalam contoh ini adalah yadhabu. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa yadhabu itu adalah fi'il mudhari, maka kita juga mengetahui siapa pelaku dari kata kerja itu. Nah, di situ saya tuliskan arti dia pergi. Dia di sini adalah laki-laki. Yadhabu, dia pergi. Ini untuk menunjukkan bahwa kata kerja yang tidak muncul pelakunya atau fa'ilnya. Jadi kita bisa mengartikan, melihat daripada bentuk fi'il mudhari tersebut. Kemudian yasilu ila, dia sampai. Yasilu ila, dia sampai. Kemudian tadkhulul fasla, kamu masuk kelas. Nah, coba lihat. Kalau fi'il mudhari itu didahului dengan huruf mudhari'ah ya, maka itu berarti pelakunya dhamir ghaib. Seperti huwa, huma, dan hum. Tapi kalau misalnya didahului oleh huruf mudhari'ah ta, seperti pada contoh kalimat itu, tadkhulu, berarti ini pelakunya dhamir mukhatab. Artinya orang kedua atau orang yang menjadi lawan bicara kita. Tadkhulul fasla, kamu. Tadkhulu itu berarti mengandung dhamir anta. Tadkhulul fasla, kamu masuk kelas. Kemudian as-sa'atu sabi'atu tamaman. Jadi kalau kita mau berbicara bahwa sekarang adalah jam 7 tepat, biasanya di belakangnya itu ada tambahan kalimat tamaman. Tamaman itu maknanya sempurna.
Atau dalam pembahasan kita kali ini, tamaman diartikan tepat. As-sa'atu sabi'atu tamaman berarti jam 7 tepat. Kemudian mata. Mata itu artinya kapan. Mata. Kemudian selanjutnya yubtada'ud darsa. Maaf, yubtada'ud darsu. Yubtada'u itu fi'il mudhari mabni majhul yang kemudian diartikan dimulai. Apa yang dimulai? Ad-darsu adalah pelajaran. Tapi diartikan dalam bahasa Indonesia itu mengartikannya pelajaran dimulai. Yubtada'ud darsu. Kemudian selanjutnya yaqra'u. Dia membaca. Ini juga sama dengan yadhabu. Dia di sini adalah laki-laki dan kita bisa tahu bahwa itu adalah laki-laki atau orang ketiga yang maknanya dia itu dengan melihat bahwa fi'il mudhari tersebut didahului oleh huruf mudhari'ah ya. Kemudian selanjutnya ada kata al-jaridatu. Al-jaridah itu maknanya koran. Kemudian kullus sobah. Kullus sobah artinya setiap pagi. Arji'u artinya saya kembali atau saya pulang. Ini juga sama dengan tadi bahwa kata arji'u itu kita bisa mengartikan bahwa pelakunya adalah saya karena fi'il mudhari ini didahului oleh huruf alif yang artinya atau mengandung dhamir ana. Arji'u berarti saya pulang atau saya kembali. Kemudian tilmidun jadidun, murid baru. Tilmidun nasyitun, murid yang rajin. Nah, kata jadid dan nasyid ini adalah sifat, ya, sifat yang mensifati daripada kata tilmid itu. Tilmidun artinya pelajar, nasyitun yang rajin. Sifat daripada pelajar itu adalah rajin. Kemudian nama ya namu. Ya, ini bentuk kata kerja yang ditulis fi'il madhinya nama dan kemudian fi'il mudhari'nya ya namu. Artinya tidur. Kemudian selanjutnya adalah sobahan artinya pagi. Kemudian naharon artinya siang. Masaan artinya sore. Dan lailan artinya malam. Ini 4 kata ini adalah yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi karena dalam bahasa Arab tentang jam ini sama seperti bahasa Inggris, jadi kita jam 8 malam itu kita tidak mungkin bilang bahwa itu jam 20 gitu ya. Tetapi dengan menunjukkan keterangan waktu seperti lailan. Jadi nanti ada jam 8 pagi, ada jam 8 malam. Kalau jam 8 pagi, maka kita berkata as-sa'atu saminatu sobahan. Ini berarti artinya jam 8 pagi. Tapi kalau yang kita maksud adalah jam 8 itu jam 20 untuk orang Indonesia, maka kita berkata as-sa'atu saminatu lailan. Jam 8 malam. Kemudian selanjutnya ar-rubu'u seperempat. Wan nisfu, nisf itu artinya setengah. Maksudnya seperempat jam 15 menit. Wan nisfu setengah jam 30 menit. Kemudian selanjutnya as-sa'atu tasi'atu wan nisf. Nah, ini dalam penggunaan kata nisfun atau nisf dan rubu' pada contoh kalimat ini as-sa'atu tasi'atu wan nisf itu artinya jam 9 lewat setengah. Maksudnya jam 9 lewat 30 menit. Atau jam setengah 10. Kemudian as-sa'atu tasi'atu illan nisf. As-sa'atu tasi'atu illan nisf. Jam 9 kurang setengah. Berarti jam setengah 9. Setengah 9. Jadi ini juga ada perbedaan
yang tidak umum seperti penggunaan kata atau huruf wawu yang biasa kita artikan dan atau bermakna atof, tapi dalam pembahasan jam ini wawu ini artinya lewat. Kemudian illa juga sama, illa biasanya disebut sebagai huruful istisna, pengecualian, kecuali, tapi dalam konteks pembahasan tentang jam, illa dimaknai kurang. Kemudian yang terakhir adalah daqiqatun atau daqaiqa. Daqiqah itu bentuk mufrad, menit, kemudian daqaiq bentuk jamak. Nah, adapun nanti penggunaannya nanti kita jumpai dalam contoh-contoh pada kalimat pembahasan kita tentang as-sa'ah. Selanjutnya adalah setelah kita membahas tentang mufradat, maka kita membahas tentang al-hiwar. Ini juga penting bagian daripada praktek percakapan dalam bahasa Arab. Langsung saja kita lihat di situ ada percakapan yang dilakukan oleh dua orang siswa. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Yusuf. Ini sengaja, sekali lagi sengaja saya tulis, tidak saya berikan harokat. Silakan saja nanti kalian menulis kembali dan mengharokatinya. Ibrahim, kami sa'atu taqumu minan naum. Jadi kalian perhatikan apa yang saya lafalkan supaya mudah untuk memberikan harokatnya. Ibrahim yang mengawali percakapan ini, dia berkata dan bertanya kepada Yusuf, kami sa'atu taqumu minan naumi. Kami sa'ah jam berapa? Taqumu minan naumi, kamu bangun dari tidur. Kemudian Yusuf menjawab, aku minan naumi fi sa'atir rabi'ati sobahan bakiran. Akumu, saya bangun. Minan naumi, dari tidur. Fi sa'atir rabi'ah, pada jam 4. Nah, fi dalam kalimat ini juga tidak mesti diartikan di atau di dalam, tapi kita lihat daripada siyaqul kalam atau konteks kalimatnya. Dalam pembahasan ini fi sa'ah berarti pada jam. Ar-rabi'ah 4. Jadi saya bangun dari tidur pada jam 4 pagi, sobahan bakiron, pagi yang masih gelap ya, pagi-pagi sekali. Saya bangun dari tidur pada jam 4 pagi. Kemudian Ibrahim bertanya, wa kamis sa'ah tusolli subha. Dan pada jam berapa kamu sholat subuh ya Yusuf, wahai Yusuf? Jam berapa kamu sholat subuh, wahai Yusuf? Kemudian Yusuf menjawab, usolli subha, saya sholat subuh, fi sa'atir rabi'ati wan nisfi, pada jam 4 lewat 30 menit. Ini berarti jam menunjukkan jam setengah 5. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, wa kamis sa'ah tatanawalul futura, wa kamis sa'atu tatanawalul futura, dan pada jam berapa atau jam berapa kamu sarapan. Sarapan ini maksudnya makan pagi ya, breakfast ya. Oke. Kemudian Yusuf menjawab, atanawalul futuro. Atanawalul futuro. Coba kita lihat kalimatnya. Dalam pertanyaan bentuknya tatanawalul futuro. Tapi ketika menjawab, maka jawabannya adalah atanawalul futuro. Karena atanawalu itu mengandung dhamir anak yang menunjukkan saya sebagai orang yang menjawab pertanyaan. Atanawalul futuro, saya sarapan atau saya makan pagi, fi sa'ati sadisati sobahan, pada jam 6 pagi. Kemudian Yusuf bertanya, wa kamis sa'atu, dan pada jam berapa tadhabu ilal madrasati ya Ibrahim, kamu pergi ke sekolah wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, adhabu. Ingat pertanyaannya tadhabu, maka jawabannya adhabu. Adhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah, fi sa'ati sadisati wan nisfi, pada jam 6 lewat 30 menit. Berarti jam setengah 7. Selanjutnya Ibrahim
Ibrahim berkata, wa asilu ilaiha, dan aku sampai ilaiha, haknya ini domir muttasil yang menunjukkan arti sekolah. Wa asilu ilaiha, yang dikembalikan ke tadi kalimat sebelumnya yaitu al-madrasah. Wa asilu ilaiha, dan aku sampai ke sekolah finis fisa'ah, setengah jam. Jadi Ibrahim mulai dari pergi sekolah sampai dia sampai ke sekolahan itu butuh waktu kurang lebih sekitar setengah jam. Ibrahim bertanya, "Wa madza ya'malu abuka fis shabahi ya Yusuf?" Wa madza ya'malu abuka? Dan apa yang dilakukan ayahmu fis shabah, pada waktu pagi ya Yusuf, wahai Yusuf? Kemudian Yusuf menjawab, ba'da tanawulil futuri. Ba'da tanawulil futuri, setelah sarapan pagi, yaqra'u abil jaridata. Yaqra'u abil jaridata, ayahku membaca koran qalilan. Nah, qalilan maknanya sedikit. Tapi dalam kalimat ini tidak pas kalau kita maknai sedikit, maka yang lebih pas adalah kita memaknainya sebentar. Yaqra'u abil jaridata qalilan. Ayah saya kemudian membaca koran sebentar. Tsumma yadhhabu abi ilal idarah. Tsumma yadhhabu, kemudian beliau pergi. Nah itu yadhhabu artinya dia, orang ketiga ini yang dimaksud adalah ayah. Tsumma yadhhabu, kemudian ayahku pergi. Abi, ayahku, ilal idarah, ke kantor. Fis sa'ati sabi'ati wan nisfi, pada jam 7 lewat 30 menit. Maksudnya adalah jam setengah 8. Li'annahu muwazzafun, karena sesungguhnya beliau adalah seorang muwazzaf. Muwazzaf itu adalah guru. Jadi ayah daripada Yusuf ini adalah seorang guru. Wa huwa yattasilu ilaiha. Wa huwa, dan beliau, yattasilu, sampai ilaiha, maksudnya ilal idarah, ke kantor. Beliau sampai ke kantor fi sa'atis tsaminati tamaman, pada jam 8 tepat. Jadi kalau berangkatnya jam 7.30, sampainya jam 8, berarti cukup membutuhkan waktu setengah jam dalam perjalanan dari rumah menuju kantor. Kemudian Ibrahim bertanya, wa kam sa'atan ta'allam tadurusa fil madrasah. Wa kam sa'atan, berapa jam? Ta'allam tadurusa, kamu mempelajari pelajaran fil madrasah, di sekolah. Nah, supaya lebih mudah kita mengartikannya, berapa jam kamu belajar di sekolah? Wa kamis sa'ah, dan jam berapa tarji'u ila baitik ya Yusuf? Wa kamis sa'ah tarji'u ila baitika ya Yusuf, dan jam berapa kamu pulang ila baitika, ke rumah, ya Yusuf, wahai Yusuf? Wa madza ta'malu ba'da dzalik? Wa madza ta'malu, dan apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa aktivitasmu ba'da dzalik, setelah itu? Maksudnya setelah sampai di rumah. Kemudian Yusuf menjawab, ata'allamul uluman nafi'ata. Ata'allamu, aku mempelajari, al-uluman nafi'ah. Ulum ini bentuk jama dari kata ilmun. Ini berarti yang dimaksud Yusuf ini adalah bahwa dia setelah pulang sekolah, di rumah itu dia biasa belajar atau membaca banyak ilmu an-nafi'ah yang bermanfaat. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat fil madrasah, di sekolah. Fi khamsi sa'atin itu diartikan kurang lebih sekitar 5 jam, hatta sa'ah, sampai hatta sa'ah as-saniyatu asyarah, sampai jam 12 wan nisfi, lewat 30 menit. Jadi maaf, ini yang dimaksud Yusuf adalah dia mempelajari banyak ilmu di sekolah, kurang lebih sehari itu 5 jam, sampai
Katakan kalau dari jam 7:30 dia belajar sampai jam 12:30 atau 12:30. Wa ba'da an attasila ila baiti, dan setelah saya sampai ke rumah, atanawalul ghada, maka saya makan siang, lunch ya, makan siang fi sa'atil wahidah pada jam 1. Jadi Yusuf ini berangkat sekolah jam 7 sampai di sekolah jam 7:30. Dari jam 7:30 dia memulai pelajaran sampai jam 12:30, kurang lebih sekitar 5 jam. Setelah pulang dari sekolah, kemudian Yusuf pada jam 1 dia makan siang. Kemudian Yusuf bertanya, "Wa madza ta'malu fil masai ya Ibrahim?" Dan apa yang kau lakukan pada waktu sore wahai Ibrahim? Ibrahim kemudian menjawab, "Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, fi sa'ati tsalisati wan nisfi, pada jam 3:30, ini maksudnya masaan sore ya. Usaidu ummi, aku membantu ibuku, fi tartibil bait, dalam merapihkan rumah." Jadi Ibrahim berkata, ketika ditanya apa aktivitasnya pada sore hari, Ibrahim berkata setelah sholat asar, ini menjadi aktivitas Ibrahim adalah usaidu ummi fi tartibil bait, dia membantu ibunya dalam merapikan rumah. Wa unazzifuhu, dan membersihkannya, dan aku membersihkannya. Summa adrusul kutuba, kemudian aku mempelajari banyak pelajaran, buku-buku. Wa aqra'ul jaridata, dan aku membaca koran. Wal majalat, dan majalah-majalah. Hatta ja'a waktul maghribi, sampai datang waktu maghrib. Ini aktivitas Ibrahim setelah sholat asar. Dia bantu ibunya dalam merapikan rumah, kemudian membersihkannya. Kemudian dia setelah itu dia belajar sampai menunggu datangnya waktu maghrib. Yaitu kapan? Maghrib itu fi sa'ati sadisati masaan, pada jam 6 sore. Summa usalliyal maghriba, kemudian aku sholat maghrib fil masjidi, di masjid, jama'atan, secara berjamaah. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu aqra'ul Qur'an al-Karima, kemudian aku membaca Al-Qur'anul Karim, hatta ja'a waktu sholatil isya, sampai datang waktu sholat isya. Wa anta ya Yusuf, dan engkau wahai Yusuf, madza ta'malu fil lail, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan fil lail, pada malam hari? Yusuf kemudian menjawab, ba'da sholatil isya atanawalul asya fi sa'ati tsaminati lailan. Ba'da sholatil isya, setelah sholat isya, atanawalul asya, aku makan malam, dinner, fi sa'ati tsaminati lailan, yaitu pada jam 8 malam. Nah, itu percakapan antara Ibrahim dan Yusuf yang berkaitan tentang aktivitas dia dalam kesehariannya. Anak-anakku sekalian, di situ tadi di akhir ada dua kata yang sama, tetapi membacanya beda dan artinya pun beda. Sholatul isya, ini maksudnya sholat isya, tapi kalau yang atana walul asya dengan dibaca fathah ainnya, itu artinya makan malam. Anak-anakku sekalian, itulah percakapan antara Ibrahim dan Yusuf. Demikian pembahasan kita terkait tentang jam di bab pertama semester 1 kelas 8 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir, saya berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, rajin bercuci tangan. Jika kalian bepergian, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Yang juga tidak kalah pentingnya, banyak berdoa dan ibadah yang khusyuk. Demikian pembahasan kita. Jika nanti ada yang perlu dipertanyakan dan perlu didiskusikan, nanti kita lanjutkan pada classroom
atau grup kelas yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.